Shalom, saudara terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 38 sampai 41. Markus 9 ayat 38 sampai 41, demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini berkisah tentang Yohanes yang menyatakan keberatannya sebab ada seseorang yang bukan murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus. Sebab dalam pemikiran Yohanes dan murid-muridnya yang lain juga, kuasa untuk mengusir setan hanya dimiliki secara khusus oleh mereka yang dipanggil oleh Allah. Jika kita perhatikan, sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes dan para murid Yesus ini menunjukkan sikap memandang rendah semua orang dan mementingkan diri sendiri, dan merupakan lanjutan dari perdebatan mereka tentang kedudukan murid yang terbesar di antara yang lainnya. Yesus menegur murid-muridnya sebab mereka bersikap merendahkan orang lain dan juga mementingkan diri mereka sendiri. Karena sebenarnya keberadaan seorang yang bukan murid Yesus namun mengusir setan dalam namanya menunjukkan bahwa orang tersebut mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Sehingga ia mengusir kuasa roh jahat dalam nama Yesus, nama yang orang tersebut percaya memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Dan iman orang tersebutlah yang menjadi fokus utama Yesus, sehingga ia berkata, "Jangan kamu cegah dia." Tetapi murid-murid hanya mementingkan diri mereka sendiri sehingga memandang rendah orang tersebut dengan tidak memandang orang tersebut sebagai jiwa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai pesaing di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memandang jiwa-jiwa berharga di matanya. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan yang lainnya. Hanya sebagai orang percaya, terkadang kita memandang orang hanya berdasarkan profesi, kekayaan, gelar pendidikan, atau asal-usul keluarga dan suku. Terkadang juga mungkin kita mau bergaul dengan satu golongan tertentu, tapi bersikap arogan terhadap golongan lainnya. Sikap-sikap ini merupakan sikap memandang rendah orang lain dan menganggap diri sendiri paling berharga yang bertentangan dengan teladan Yesus. Oleh sebab itu, marilah melatih diri kita mengasihi sesama dengan cara senantiasa memandang orang lain berharga di mata Allah, tidak peduli apapun kedudukan dan kondisinya, sehingga hati kita semakin tulus dalam mengasihi Allah dan sesama. Saudara, mari kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Bagaimana dengan sikap hati kita selama ini? Apakah ada sikap merendahkan orang lain yang pernah kita tunjukkan pada orang-orang di sekitar kita? Jika ada, mari akui di hadapan Allah dan memohon ampun atas kesombongan kita dan memohon kekuatan kepada Roh Kudus agar kita semakin bertumbuh dalam sikap rendah hati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kembali Allah tambahkan satu hari di dalam jalan kehidupan kami, yang kami percaya sungguh sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah dan kekuatan yang Allah limpahkan bagi setiap kami. Mari Tuhan bantu kami di dalam setiap proses pertumbuhan iman, juga pertumbuhan karakter di dalam diri kami, sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami bisa melihat jauh lebih daripada perasaan atau mungkin pikiran negatif yang muncul ketika situasi tersebut muncul. Tuhan, kami bisa melihat karya Allah yang nyata, kami bisa melihat bahwa kami semakin diubahkan, kami semakin mengalami transformasi, kami semakin mengalami perubahan sikap batin Tuhan, sehingga kami semakin dewasa di hadapan-Mu. Ampuni kami jika ada sikap mementingkan diri sendiri, ampuni kami Tuhan jika di dalam diri kami ada sikap merendahkan orang lain. Tuhan, mari Tuhan, hari ini kami bawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Sekali lagi yang kami percaya Tuhan, hidup kami hanya karena anugerah yang Allah limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih, dan kami percaya Allah akan menolong kami di sepanjang hari ini. Kami percaya perlindungan Allah nyata bagi kami, bagi orang-orang yang kami sayangi, bagi orang-orang yang terdekat dengan kami. Tuhan, kami percaya Allah melindungi kami senantiasa, Allah menjagai kami senantiasa, Allah memulihkan, Allah menyembuhkan, sehingga kami sungguh bisa merasakan nikmat yang daripada Engkau. Kami bisa merasakan anugerah yang senantiasa tercurah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.